Ya, soal produk lokal, salah satu yang jadi favorit saya adalah minuman khasnya nih, Vic, yaitu jamu. Iya, tapi sayangnya sekarang udah susah gitu ya, udah jarang ketemu mbok jamu yang ada di dekat rumah. Ya, tapi nggak usah sedih, Vic, karena sebuah kedai jamu kini hadir dengan konsep yang baru. Peminatnya bahkan kebanyakan kaum muda. Habis minum jamu bisa belanja di butik, terus abis itu nonton bioskop. Kok jadi mampir-mampir gitu sih? Iya, nggak mampir-mampir, tapi semuanya nih memang ada di satu tempat. Oh. Ragam kedai di ibu kota seolah tak pernah habis tawarkan sensasi. Tak seperti banyak kedai yang kini digandrungi, Pavilion 28 justru andalkan jamu tradisional sebagai suguhan. Alasan utama saya kesini adalah saya ingin minum jamu tradisional yang sekarang sudah jarang ditemui di Jakarta. Nah, di sini ada berbagai macam jamu, mulai dari kunyit asem, jahe, lalu ada jamu khusus wanita hamil menyusui, wanita dewasa dan pria dewasa. Nah, saya mau pesen apa ya? Mbak, aku mau pesen jamu yang buat detox, ada nggak sih? Ada, kita punya menu baru namanya kunyit shot. Kunyit shot ya? Ya udah, aku coba itu deh, satu, sama cemilannya apa aja, roti bakar atau singkong gitu ya. Kunyit shot adalah menu baru di kedai ini. Racikannya mirip racikan mbok jamu. Jahe, kunyit, dan gula merah ditumbuk hingga halus. Hasil tumbukan kemudian diperas ke gelas kecil, lalu diberi madu dan perasan jeruk nipis. Ini dia kunyit shot yang berperan sebagai detox dan juga memperlancar peredaran darah. Karena semua bahan terbuat dari bahan-bahan yang masih segar, rasanya beda dengan jamu-jamu kemasan yang dijual di pasaran. Bukan cuma jamu yang ampuh bikin pengunjung betah dan melek semalaman. Tempat ini juga hadirkan ruang pamer. Tak mesti jadi seniman terkenal. Siapapun bebas tampilkan karyanya di sini. Bagi yang ingin bereksperimen dengan tampilan baru, silahkan mampir ke butik dan pilih aneka pakaian atau aksesoris cantik. Pemilik butik tak cuma asik diajak berkonsultasi soal mode, namun juga pengalaman membuka usaha. Satu lagi yang bikin pengunjung anti mati gaya, tempat ini sediakan bioskop mini. Aneka film pilihan dapat ditonton gratis. Uniknya di sini pengunjung bisa menonton berbagai macam film di mini bioskop. Pengunjung bahkan bisa membawa DVD-nya sendiri. Nah, malam ini saya akan menonton Anita Las Caca yang menceritakan tentang salah satu gadis dari Filipina bernama Anita Flores yang masuk wajib militer di negaranya. Bagaimana kelanjutan dari film ini? Saya mau nonton dulu. Meski mini, bioskop ini punya kapasitas cukup mumpuni, yaitu hingga 40 orang. Film yang ditampilkan biasanya film karya anak bangsa atau film indie. Bagi pengunjung yang datang membawa DVD sendiri, pengelola bioskop akan mematok tarif Rp200.000 per jam. Kedai bertema kuliner, Cinema Indie diciptakan sebagai tempat untuk berbagi pengalaman dan informasi. Jamu sebagai minuman tradisional dan bioskop yang memutar film-film indie sengaja diangkat untuk mengajak generasi muda kembali mencintai karya bangsa sendiri. Dan di Pavilion 28 ini sebenarnya saya ingin mengajak teman-teman generasi muda Indonesia yang punya karya untuk jangan istilahnya nggak percaya diri untuk berbagi karya atau berbagi inspirasi, ide atau cerita sampai gimana mereka bisa memberanikan diri untuk memamerkan karyanya. Pengalaman yang jarang ditemukan, itulah yang kebanyakan dicari pelanggan. Saya pilih di sini karena sini suasananya tuh unik aja gitu. Ada nuansa-nuansa jamu, jadi orang bisa mencicipi jamu sama makanan-makanan yang nggak biasa lah yang ada di Jakarta. Jadi tempat di sini sebenarnya lebih unik. Di satu sisi suasananya mendukung buat nongkrong dengan teman-teman. Kemudian juga ditawarkan ada bioskop, mini bioskop yang bisa kita bawa DVD sendiri ataupun bisa nonton dengan teman rame-rame di sini seperti itu. Meski baru buka 2 bulan, tempat ini sudah punya penggemar dan rajin disambangi berbagai komunitas.
Terletak di bilangan Gandaria, Jakarta Selatan, Pavilion 28 buka mulai pukul 4 sore hingga tengah malam. Tak cuma keriaan, tempat ini punya semangat memelihara warisan budaya, sekaligus wadah berkumpulnya energi positif kaum muda. Ardia Rahma, Muhammad Kadafi melaporkan untuk